Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube BN Audio. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang fungsi daripada kompresor ya dulur. Ini dia unitnya, yaitu kompresor DBX dengan tipenya 166XL kompresor limiter atau gate. Jadi unit kompresor ini mempunyai tiga kegunaan ya dulur, atau tiga macam sistem, yaitu yang pertama ada expander guide, yaitu untuk guide. Ini menu yang pertama. Dan yang kedua ada kompres, ini ya dulur, kompres. Dan yang ketiga ada limiter, ini. Jadi satu unit ini, satu perangkat ini mempunyai tiga macam fungsi sistem ya: gate, kompres, dan juga limiter. Ini juga sudah stereo, jadi ini ada channel 1 dan ini ada channel 2. Oke dulur, sebelum saya menjelaskan fungsi daripada kompres ini, saya akan kembalikan dulu ini setelannya seperti baru ya, atau setelan publik, yaitu di jarum jam 12 semuanya, agar dulur-dulur semua bisa nanti gampang untuk memahaminya ya. Jadi saya kembalikan dulu seperti sedia kala. Ini yang saya kembalikan yang channel 1 aja, karena ini fungsinya sama, channel 2 sama. Jadi ini yang saya kembalikan channel 1 aja ya lur. Ini ada pembatasnya, channel 1. Channel 1, channel 2. Oke dulur, untuk yang pertama ini ada menu threshold ya. Threshold ini. Threshold, yaitu ada threshold di menu expander gate ya. Jadi ini untuk nge-gate fungsi dua potensio ini, ikutnya gate ini ya, expander gate. Jadi apa fungsi daripada threshold pada menu gate? Jadi gate ini fungsinya untuk membatasi sinyal suara yang masuk ya dulur. Jadi sound kita akan lebih bersih suaranya jika kita menggunakan alat ini. Jadi misalkan ada mikrofon yang untuk ceramah ya, untuk ceramah Pak Kiai, ataupun untuk live dangdut, itu untuk penyanyi atau MC. Jadi ini kalau diputar ke sebelah kanan, ke kanan, maka sinyalnya akan menutup. Kalau diputar ke kiri, dia akan membuka gate-nya. Nah seperti itu ya. Jadi ini fungsi lampu ini, kalau ini lampunya menyala, artinya ini menutup, sinyalnya nggak bisa masuk atau nggak bisa bunyi. Jadi ini sangat berguna sekali untuk mikrofon ya, agar bisa mengurangi storing juga. Jadi kalau MC ataupun penyanyi itu teriaknya tidak kencang, dia tidak akan berbunyi ya dulur. Jadi untuk contoh fungsi kegunaan gate ini seperti ini ya dulur. Misalkan kan ada MC atau penyanyi ya. Itu kalau dia jarak mikrofonnya itu jauh, kalau ini di gate diaktifkan atau diputar ke kanan atau di jarum min 45, maka dia kalau micnya terlalu jauh itu tidak akan bunyi ya, atau tidak akan masuk sinyalnya. Soalnya ini kan di gate, artinya kan ditutup ya, sinyalnya nggak akan masuk sebelum sinyalnya melebihi daripada min 45 ini. Jadi teriak sekencang apapun tidak akan bunyi mikrofonnya kalau ini diaktifkan ke min 45 ataupun lebih ya. Jadi nggak akan bunyi, jadi akan
ditutup, dia ini ditutup. Lah ini ditutup ya, ini artinya menutup kalau lampunya seperti ini menyala. Nah sedangkan ini kalau diputar ke sebelah kiri maka dia akan membuka atau off ya, ini ya off. Off dia artinya membuka ya, tidak ada gate-gatean, tidak dibatasi. Jadi jika mikrofonnya itu peka, maka suara dari manapun akan masuk ya di sound kita. Terutama kalau kita sedang live ya, kadang kan berisik, ada dari monitor segala macam kan berisik ya. Nah itu kalau ini di off maka akan masuk semua yang suara-suara dari sumber-sumber luar itu ya. Dalam arti tidak dari suara utama ya, tidak dari suara yang pegang mic. Begitu dulur kegunaan ini. Jadi alangkah baiknya kita sesuaikan saja settingnya. Misalkan di jarum jam 9 ataupun sedikit ya jarum jam 10. Jadi misalkan si MC ataupun penyanyi itu diam, maka ini akan menutup sinyalnya. Jadi di sound itu tidak keluar ya suara-suara yang dari luar itu, tidak mengganggu alias jadi sepi. Jadi nanti bunyinya itu kalau pas saat si MC-nya itu atau yang pegang mic itu ngomong aja ya, jadi yang dekat-dekat aja. Kalau yang di luar tidak bisa masuk kalau ini sudah ditutup. Kalau ini di off seperti tadi ya masuk semua suara-suara yang tidak kita inginkan alias mengganggu. Ini gate artinya pembatasan ya, atau gerbang lah untuk buka tutup sinyal yang masuk. Seperti itu dulur. Nah sedangkan rilis ini gandengannya ini ya, gandengannya si threshold ini. Jadi kalau ini rilis ini kita putar ke kanan, maka dia akan menutup sinyalnya itu lambat ya dulur, slow, lambat. Jadi kalau MC atau penyanyi habis ngomong itu nutupnya itu lambat, ininya nutupnya lambat. Contohnya seperti ini ya. Ini akan lambat nutupnya, ini akan saya contohkan. Jadi ini akan lambat nutupnya ya. Nah seperti itu, lambat. Tapi kalau ini kita putar pol ke kiri atau ke fast seperti ini, maka dia nutupnya itu, nutup sinyalnya yang masuk itu akan cepat. Seperti ini contohnya. Nah itu ya. Nah secepat itu, kayak kilat. Jadi kalau kita setting ke fast ya, nanti MC atau penyanyi yang ngomong bisa putus-putus suaranya, soalnya kan kebuka tutupnya cepat sekali. Jadi kita sesuaikan aja settingnya. Misalkan di jarum jam 9 atau jarum jam 12 lah, tengah-tengah. Atau kalau pingin yang lambat ya diputar ke kanan. Seperti itu. Sesuai dengan settingan kalian lah. Menyesuaikan acara juga dulur. Kalau acara kiai, kalau acara pas ceramah itu biasanya agak lambat ya untuk nutup ininya, gate-nya. Soalnya kan kadang kiai kan jeda bicaranya kan lumayan agak lama. Ya tergantung karakternya juga sih. Disesuaikan aja sesuai kebutuhan acara. Mau yang cepat nutupnya atau yang lambat. Intinya tadi untuk expander gate ini fungsinya untuk pembatasan sinyal suara atau gerbang pintu buka tutup. Ini sangat berguna sekali ya dulur. Dan selanjutnya ini setelah di menu expander gate, selanjutnya kita ke menu kompres. Ini yang utama ya, karena kan dari mereknya ini juga
kompresor ya dulur, kompresor. Jadi ini yang utama ini. Jadi kompres ini yang untuk yang potensio pertama ada di sini, ada di threshold, ya dulur ini. Jadi semakin kita memutar potensio ini ke arah kiri, entah itu ke pentok kiri atau ke min 30 ataupun ke min 20, maafin agak blur, atau ke min 20, ini maka mengompresnya ini akan semakin banyak. Jadi pengompresannya itu akan semakin besar dulur. Pengompresan daripada sinyalnya yang masuk ke sini akan semakin besar. Ini akan saya contohkan. Ini saya sudah sambungan ke mixer ini. Ini kan suara musik ya dulur ya. Tapi ini saya tidak bunyikan suara karena sudah malam juga. Ini untuk contoh saja. Yang penting lampunya nyala. Jadi jika kita setting di min 20, maka alat ini bekerjanya atau mulai mengompresnya ya setelah melewati min 20 ini. Jadi ini alat ini akan bekerja setelah melewati min 20 baru akan bekerja. Tapi kalau sinyalnya belum sampai di min 20, maka pengompresnya tidak akan bekerja. Lampunya ini tidak akan menyala. Contohnya seperti ini di mixer saya turunkan agar tidak sampai min 20 ya, karena ini untuk contoh. Nah seperti ini belum ada min 20, jadi pengompresannya tidak akan bekerja, malah dia ngeget ya, ini ya ngeget ini yang bekerja getnya, soalnya kan belum ada di min 20 ini ya. Tapi kalau ini sinyalnya besar, sudah melebihi min 20, maka kompresnya akan bekerja seperti ini. Ini getnya saya tutup saja biar tidak mengganggu ya. Seperti ini. Ini bekerja ini. Soalnya sinyal yang dari mixernya sudah melebihi di min 20. Dia tidak akan bekerja kalau dia belum melewati di min 20 ya dulur. Seperti itu. Untuk fungsi daripada potensio threshold ini yang ada di menu kompresor ini. Gunanya seperti itu. Dan untuk settingan umumnya ya, untuk settingan standar itu biasanya ya di 0 dB nggak masalah, di 0 dB ya, di 0. Tapi semua tergantung teman-teman. Jadi kalau ini di 0, jadi nanti alat ini akan mulai bekerja mengompres itu setelah melewati 0 dB ya, setelah melewati 0 dB di mixernya ini. Jadi alat ini akan mulai bekerja. Tapi kalau sinyal yang dari mixer belum ada 0 dB ya, dia akan diam saja seperti ini, tidak akan bekerja. Seperti itu ya dulur. Pokoknya kalau bekerja itu lampunya ini nyala seperti itulah itu. Seperti itu. Kalau saya biasanya settingnya di min 20 malah. Kalau tidak di min 10. Seperti itu ya dulur. Karena ini untuk mengamankan perangkat kita yang lain juga, ada speaker, terutama mengamankan speaker ya, agar tidak terjadi over. Jadi kita kompres. Dan untuk yang potensio selanjutnya ini masih di menu kompres ya. Masih di menu kompres. Untuk potensio selanjutnya ini ada ratio. Jadi ini gunanya misalkan kan yang dari mixer ya, yang dari mixer ini sinyalnya masuknya ke kompresor ini min 10 ya, min 10. Besarnya min 10, besarnya sinyal itu. Jadi nanti keluarnya juga min 10 juga, keluarnya yang dari kompres ke aksesoris, misalkan ke equalizer atau ke crossover, itu juga min 10 juga. Kalau kita nyetingnya di
2:1. Jadi untuk settingan standar pabriknya ini 2:1 ya dulur, biar nanti tidak ada kerusakan juga di alat kita, karena kan keluarnya dan masuknya itu seimbang. Sinyal yang keluar dari mixer masuk ke kompres ini misalkan -10, jadi nanti keluarnya juga yang dari kompresor ke speaker atau ke power kita itu juga -10, karena ini disetting di 2:1. Tapi kalau kita nyetingnya di 1:31 ini sudah beda lagi nanti. Bisa-bisa yang keluar dari mixer -10, yang keluar dari mixer masuk ke kompres ini -10, tapi yang keluar dari kompres ini ke alat yang lainnya bisa-bisa -20. Nanti malahan bahaya kalau kita salah setting. Jadi untuk amannya itu ya settingannya di 2:1 ya dulur. Kalau misalkan dulur mau disetting ke 4:1 juga nggak apa-apa. Tapi kalau nanti salah setting malahan bisa agak sedikit berbahaya ya, karena kan bisa-bisa kan yang masuk dari mixer ini ke kompres ini misalkan -10, nanti tapi yang keluar dari kompresor ini menuju ke aksesoris kita misalkan equalizer ataupun crossover itu bisa jadi -20 atau lebih ya, jadi tidak sama ya. Kalau mau sama ya ini settingnya cukup di 2:1 aja. Jadi yang masuk ke sini sama, yang keluar dari alat ini juga sama, begitu. Oke dulur, untuk selanjutnya ini ada attack ya, ada attack. Ini ada attack. Ini fungsinya untuk seberapa cepat alat ini akan mengompres ya. Seberapa cepat ini kalau kita setting ke fast atau ke kiri, maka dia setelah ini melewati -20 ini misalkan kita setting di -20 kan, yang threshold ini, jadi dia akan langsung mengompres cepat sekali, set gitu. Ini contohnya ini. Nah ini cepat. Tapi kalau kita settingnya ke slow, ini ya ke slow atau ke kanan, maka kompresnya akan lambat, tidak langsung walaupun dia sudah melewati -20 sinyal yang dari mixer, maka akan dikompresnya itu agak sedikit lambat, jeda beberapa second gitu ya. Seperti ini ya, ini contohnya. Kedipnya kan lambat. Jadi seperti itu fungsinya. Tapi kalau kita setting ke fast, ini akan langsung bekerja, ini langsung dikompres. Nah, seperti itu. Gunanya attack pada menu kompresor ini. Dan yang selanjutnya ini ada release. Kalau release ini kebalikannya ya dulur. Kalau ini tadi untuk mulai mengompresnya ini mau cepat atau lambat, nah sedangkan ini release ini seberapa cepat atau lambatnya kompres ini akan berakhir atau disudahi ya, atau disudahi. Jadi seberapa cepat atau lambat proses pengompresannya itu akan segera berakhir. Kalau kita setting ke fast, ini akan cepat. Jadi setelah ini ngompres ini langsung setelah ini ngompres selesai ini langsung berakhir. Langsung, tidak ada jeda-jedaan. Cepat sekali. Jadi berakhirnya itu cepat. Setelah dikompres langsung akan diakhiri seperti ini. Setelah dikompres maka ini langsung segera diakhiri dengan release ini kalau kita setting ke cepat semua. Jadi menuju ke normalnya itu cepat. Kalau kita setting ke slow atau ke kanan lambat ya lambat.
untuk mengakhiri pengompresnya itu lambat. Misalkan kan MC-nya teriak kan, teriak, ya kita sambut siapa gitu kan. Karena kan akan langsung bekerja, otomatis akan langsung dikompres. Nah, setelah MC-nya diam kan, kompresnya kan otomatis kan kembali ya, atau berakhir. Nah, berakhirnya itu mau berakhir cepat atau berakhirnya lambat. Intinya seperti itu ya dulur. Kalau kita mau berakhir cepat ya kita setting ke fast, kalau mau lambat ya ke slow. Seperti itu. Kalau mau sedang-sedang ya di tengah-tengah. Silahkan dulur-dulur sendiri yang menentukan ya mau seperti apa settingannya. Intinya seperti itu kegunaannya ya untuk rilis di menu kompres ini. Seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya ini ada output gain. Ini gunanya gain ya dulur. Ini sama saja seperti volume. Misalkan kok sound kita setelah kita setting kompres ini semua kok jadi pelan, jadi kita bisa menambahkan volumenya lewat ini ya, lewat output gain ini ya dulur. Kita bisa tambahkan seperti ini, mau jarum jam 3 atau jam full nggak masalah. Ini sangat membantu sekali ini dulur. Gunanya seperti itu ya. Ini gain sama saja dengan ibaratnya itu volume, tapi ini kan gain untuk pemekaan suara. Dan untuk yang selanjutnya ini ada limiter ya dulur, limiter. Jadi alat kompresor ini juga memiliki fitur limiter. Jadi agar audio kita aman, kita aktifkan limiter ini dulur. Biasanya saya full ke kiri dulur, di plus berapa ini kan kalau plus 5 kan di jarum jam 10 ya kira-kira ya, tapi ini saya biasanya tak full ke kiri, jadi full limitnya biasanya. Jadi ini semakin ke kiri semakin ngelimit ya dulur. Seperti itu. Tapi kembali lagi tergantung ke setelan kalian masing-masing ya kan. Setiap orang, setiap operator kan punya settingan sendiri-sendiri ya dulur. Ini cuman sedikit berbagi aja, terutama untuk para pemula. Kalau yang suhu ya jangan ditonton, kan udah tahu pastinya. Oke dulur, kiranya seperti itu ya, sudah tak jelaskan semua ya, dari yang menu get, dari menu kompres sampai ini apa namanya, gain juga limit ya. Ini yang channel 2 juga sama seperti itu, sama. Kalau oh ya ini ada tombol anu dulur, ada tombol bentar, ada tombol stereo couple ini. Jadi ini tombol ini kalau dipencet ini warna kuning ya. Jadi yang channel 2 ini ikutnya settingan yang channel pertama ya dulur. Jadi misalkan kan kita nggak mau repot ya, ya kita setting aja yang channel pertama. Setting kalau sudah beres semua, nah ini tinggal pencet aja stereo couple-nya. Jadi nanti settingannya ini juga akan berfungsi di channel 2 seperti itu ya. Jadi sama nanti channel 2 ini settingannya sama dengan yang channel 1 kalau ini diaktifkan. Tapi kalau misalkan kok mikrofonnya beda-beda, mau disetting beda ya ini jangan diaktifkan ya. Kan nanti kan secara manual, jadi ini kan disetting beda, ini dengan ini kan beda nanti. Seperti itu. Itulah dulu kegunaan daripada alat ini, kompresor DBE tipe 166XL, limiter dan gate. Seperti itu ya. Oh ya dulur, tadi ada yang ketinggalan, ini ada yang lupa.
Untuk di menu kompres ini ya, untuk menu untuk yang menu kompres ini ya, di bagian potensio attack dan release ini, kalau dulur-dulur kok ribet, misalkan kok bingung mau setting yang cepet atau yang lambat, gimana? Ya kita tekan auto aja dulur, auto ini ditekan, ini tekan. Jadi ini nanti kedua potensio ini akan bekerja sesuai standar setelan pabrik ya, atau setelan otomatis dari ininya, sistemnya ini otomatis, nanti otomatis dari bawaan pabriknya. Kalau dulur-dulur bingung kalau mau di setel manual ya ini dimatikan saja, seperti itu ya dulur. Ini tadi lupa tidak tak tombolnya. Oke dulur, kiranya seperti itu kurang lebih ya. Kalau ada yang salah-salah mohon diluruskan di kolom komentar. Kita sama-sama belajar tentang sound system. Di sini tidak ada niat menggurui atau apa ya di sini, tapi saya cuma ingin berbagi sedikit pengalaman, terutama kepada teman-teman yang masih awalan atau awam tentang sound system. Kiranya bisa sedikit membantu ya. Oke, sebelumnya juga buat yang belum subscribe channel BN Audio ini, silahkan di subscribe ya dulur. Like juga, komen silahkan. Ini saya juga mohon maaf, ini kameranya saya pegang pakai tangan ya dulu, tidak memakai tripod, jadi mungkin gambarnya tidak stabil, ini goyang-goyang. Oke dulur, kiranya sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.